dengan menggunakan analitis. Nah, saya juga akan lengkapi ya. Ada metode-metode numerik. Tadi yang saya singgung, ada metode analitis, ada metode numerik. Nah, metode numerik ini jauh lebih sederhana, tetapi tugasnya komputer. Jadi kalau kalian nih lihat tadi yang saya bahas ini ya, ini kan waduh pusing ya. Iya, saya juga pusing kok. Ini analitis. Analitis itu memang penuh dengan coret-coretan rumus yang dikembangkan oleh orang-orang sebelum kita, sebelum mereka mengenal komputer. Jadi di tahun 1600-an, 1700-an, 1800-an, 1900-an. Di awal-awal dulu itu ketika matematika, fisika nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu. Jadi komputer itu kan baru booming tahun 1990-an. Jadi kalian belum lahir juga memang, tapi baru gitu, 1990-an. Dan baru-baru saja dia berkembang secara lebih hebat. RAM-nya tambah besar. Zaman sekarang itu kan laptop RAM-nya ada yang 32 giga. Dulu itu jangankan laptop, desktop aja punya RAM 4 giga udah jarang. Tahun 90-an itu saya pertama kali punya komputer, RAM-nya cuma 640 kilobyte. Kalian mungkin ketawa, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Aplikasi-aplikasi modern yang ada sekarang itu nggak bisa dipakai. Dulu itu udah senang punya seperti itu. Jadi karena perkembangan komputer, maka para ilmuwan, para insinyur melirik komputer. Maka yang barusan saya tampilkan yang susah ini mulai ditinggalkan. Ya bukan ditinggalkan mutlak, bukan, tapi orang ke komputer. Salah satu metode terkenal itu namanya metode diferensi hingga. Ya bahasa Inggrisnya ini finite difference method. Silakan nanti kalau kalian ada waktu googling ya, masukin kata kuncinya finite difference method. Kalian akan temukan gambar yang indah-indah. Ya, gambar-gambar numerik ya, indah sekali karena memang mereka kombinasikan antara hitungan dengan visualisasi. Ya sama nanti kalau kalian bikin tugas akhir itu kalian harus mampu memvisualisasikan hasilnya. Jadi jangan cuma bilang hasilnya begini Pak, ya mah gambarnya mana? Ada tabelnya. Tabel itu biasanya nggak enak dilihat, gambar, kurva, visualisasi. Oke, nah ini finite difference method atau metode diferensi hingga itu juga basicnya dari PDE ini, tetapi dia tidak disolusikan dengan cara tadi. Nah ini dari matematika 1 nih, kalau udah lulus matematika 1, dulu waktu belajar matematika 1, itu kita sebelum mengenal benda ini, ya, sebelum mengenal df per dx, kita kenalnya perubahan fungsi. Perubahan fungsi, ya saya gambarkan sedikit aja di sini. Perubahan fungsi dari posisi x ke posisi x tambah delta x. Ya, jadi jaraknya itu delta. Dulu kita belum mengenal nih d, ya. Jadi fungsi ini melengkung katakanlah set. Nah ini perubahan dari sini ke sini. Nah, yang vertikal ini kita bilang delta f. Yang ini tadi delta x. Jadi df per dx ini belakangan kita kenal. Tadinya kita kenal itu d delta f per delta x. Gara-gara limit ya, gara-gara limit delta x mendekati 0 baru berubah jadi ini ya. Gara-gara kita gini kan baru berubah jadi begini. Nah, itu sejarah yang ditemukan oleh Newton ya. 200-300 tahun yang lalu Newton itu gitu. Nah, sekarang dibalik di zaman komputer. Kita balikin aja. Kita kalau zaman Newton itu dari sini ke sini ya, itu zaman Newton 300 tahun lalu. Nah, sekarang zaman modern, zaman komputer kita balik dari sini ke sini. Karena komputer itu finite. Ya, kita bilangnya finite komputer itu. Finite. Hingga. Komputer itu tidak mengenal sesuatu yang continuous. Dia pasti akan dicacak sama komputer. Karena komputer itu sifatnya biner. Ya, biner itu kalau kalian lihat 1010, kalau ada 1 bit, itu berarti ada 2 kemungkinan, 01. Kalau ada 2 bit, kemungkinannya ada 4. Kalau 3 bit, kemungkinannya 8. Jadi 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Nah, itu yang dicacak. Nanti kalian akan belajar ya. Akan belajar metode sampling. Ya. Di sampling. Jadi, dari analog ke digital.
Ya, ini nih, yang warna hijau ini. Dari analog ke digital. Zaman dulu kita selalu dari sini ke sini. Zaman komputer dibalik. Karena kenapa? Komputer itu sifatnya finite, tidak ada sesuatu yang continuous menurut komputer. Makanya kalau kalian punya foto, ya punya foto zaman sekarang, itu dia bilangnya megapiksel. Ya, karena foto itu dicacak, baik vertikal, horizontal dicacak, sehingga terbentuklah sekian juta piksel. Ya, kalau saya gambarkan ini, jadi semua itu dicacak ini. Kalian punya wilayah, tadi ya wilayahnya itu dari kiri ke kanan entah berapa besar, dari bawah ke atas entah berapa besar. Nah, ini tidak boleh tak terhingga. Komputer nggak bisa. Kita harus batasi. Nah, kemudian dicacak nih. Ini kalau kalian bayangkan ini sebuah foto, itu nih piksel, ini pikselnya nih. Katakanlah yang ini itu piksel. Jadi kalau kalian punya foto, ya, bilangnya berapa nih? Ini berapa megapiksel fotonya? Katakanlah 12 megapiksel. Mega ini artinya juta, ya. Katakanlah horizontal itu ada 4.000, vertikal ada 3.000. Vertikal ini ada 4.000 kolom, horizontal ya, jadi ada 3.000 baris. Nah, ini jadi ada 12 juta piksel. Nah, salah satunya ini pikselnya nih. Kalau fotonya tuh ukuran cuma 3 cm kali 4 cm, oh pasti tajam sekali itu, kita bilangnya tajam. Tapi ketika kalian zoom, ya, kalau di software Paint itu kalian zoom nanti akan kelihatan gambarnya itu ternyata memang kotak-kotak. Itu pikselnya udah mulai kelihatan. Jadi ya jangan terlalu dalam di zoom. Ya, oke. Jadi konsepnya sederhana aja. Apa yang begini itu analog kita jadikan digital. Apa yang analog, nah ini mulai kelihatan. Apa yang analog kita jadikan digital. Ya, jadi seperti ini. Wah, tapi ribet sekali Pak. Iya, iya. Tapi jauh lebih ribet yang tadi. Ya. Dan nanti tugasnya komputer habis gini. Kita renceng aja dulu nih. Oh, kalau terhadap X ya begini. Nah, ini dia terhadap X. Panjang Pak, ya nggak apa-apa. Sabar dulu. Terhadap Y begini. Panjang Pak, ya nggak apa-apa. Kita diamin dulu. Nah, sekarang nih. Kalau kita cacaknya ini sama semua, kita bilangnya homogen. Baik yang horizontal sama semua, yaitu delta X. Dan vertikalnya juga sama, yaitu delta Y. Dan kita bilang delta X sama dengan delta Y, dia jadi mudah. Dia jadi mudah, jadi begini. Nah, ini tugas komputer nanti. Untuk menghitung potensial di sini, kita cukup menjumlahkan potensial di samping kanannya, ini, ya, delta X, ya kan. Di samping kirinya, minus delta X, sini, ditambah, wah nih, kurang nih tanda plus ini plus ya, delta plus potensial di sebelah atasnya ini delta Y ya, di sini, ditambah potensial yang tepat ada di bawahnya yang ini. Jadi kalau kalian ingin menghitung ini, kalian harus tahu ini jumlahkan ya. Kalau kalian ingin menghitung yang ini, kalian harus tahu di sini jumlahkan. Nah, itu kita lakukan secara iteratif. Siapa yang melakukan? Komputer. Ya, kalian cukup nulis mungkin 12 baris software, ya, nanti kalian belajar di mata kuliah lain itu belajar nulis algoritma, ya, dari awal sampai akhir, ada iterasi berputar looping, ya, ada if then, ya. Nah, itu kalian bisa kerjakan itu, ada softwarenya, ada software yang gratis, dan kalian bisa dapati hasilnya seperti ini. Ya. Ini contohnya, ya. Tadi rada susah ini, kalau problem ini saya hitung dengan menggunakan cara yang tadi. Ya, ini saya bentuk aja nih. Ada sebuah kotak, panjang kali lebarnya 10 meter. Saya kasih tegangan 10 volt, dan di dalamnya ini ada kotak lagi 2 kali 2 meter yang saya kasih tegangan 5 volt. Ini bebas aja, mau 10 volt, di sini mau 5 volt, ditukar boleh. Jadi kalau udah software, kasih aja software yang ngitung. Yang penting tadi bikin software. Bagaimana distribusi tegangan di sini? Buat apa sih Pak gini-ginian? Gini-ginian itu penting ketika kita mengamati model lapangan. Dan menariknya adalah kalian tidak harus bentuknya begini. Kalian bisa bikin yang dalamnya itu katakanlah begini bentuknya.
bebas. Ya, kalau udah pakai software itu modelnya bebas. Maka inilah potensialnya, ya. Ini potensialnya, atau cuma 3 dimensi juga bisa kelihatan ini. Jadi kelihatan potensialnya berubahnya seperti ini pasti diskretisasinya fine sekali, sehingga gambarnya bagus sekali melengkung begini potensialnya. Dan medan listriknya juga bisa segera dihitung kalau kita udah tahu ini, ya, karena medan listrik itu hanya sebagai turunan dari tegangan atau potensial terhadap jarak, ya, terhadap posisi. Ya udah pasti ini adalah garis-garis ekuipotensial, jadi pasti medan listriknya ini tegak lurus di sini. Tegak lurus di sini, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Ya. Maka terbentuk seperti ini, medan listrik itu dari tegangan yang besar ke tegangan yang kecil. Atau potensial, ya, kalau mau lebih tepatnya itu potensial kita bilangnya. Karena kalau tegangan itu sudah fix dua titik. Ya, jadi gambarnya kayak begini. Dan banyak contoh-contohnya lagi. Terakhir, saya akan ambil contoh dari lapangan, ya, dari antena, perancangan antena. Ya, kenapa saya ambil contoh ini? Karena bidang saya antena. Antena itu dipakai pada banyak sekali aplikasi, salah satunya nirkabel, ya, komunikasi antar pemancar penerima tanpa kabel, dipakai juga untuk tadi, ya, untuk yang saya singgung tadi, untuk deteksi material, untuk mendeteksi, untuk mengirim energi, bahkan ya wireless power transfer. Jadi apapun yang sifatnya wireless itu pasti ada suatu benda yang nanti kita namakan antena. Nah, ini contoh antena microstrip kita bilangnya. Jadi kalau kalian pengen bikin antena microstrip itu gampang aja, modalnya itu PCB. Ya, kalian beli PCB, biasanya PCB-nya itu metalnya bawah atas. Itu PCB yang murah itu namanya FR4. Ini murah meriah, ya, paling 20.000 harganya udah dapat agak lebar. Kalau yang mahal itu namanya Roger, dia punyanya Roger, kita nggak gunakan itu kalau buat coba-coba, ya. Nah, ini antenanya kita buat dengan cara etching. Ya. Nanti kita etching, bagian bawah metalnya kita diamkan, biasanya kita diamkan, itu kita namakan ground. Nah, bagian atasnya kita bentuk nih, ya. Nanti kayak begini, ya. Ini antenanya yang ini antenanya yang ini. Ini feedingnya kita bilang, pengumpannya. Jadi memang mesti di-connect. Disinilah pemancar atau penerimanya ada di sebelah sini. Ya. Apakah ini TX atau RX atau TX dan RX. Kita akan connect dengan menggunakan kabel nanti. Dia mancar nanti, dia mancar. Nanti saya tunjukin. Nah, ini modelnya, model komputernya. Wah, kalau kayak gini-gini udah nggak pantas kita rancang pakai di atas kertas. Ya. Kalau di atas kertas itu main-main namanya. Kalau kita mau serius, kita rancang dengan menggunakan komputer. Di kampus ada softwarenya, ya, namanya HFSS, ya, nanti kita lihat. HFSS, ini banyak sekali mahasiswa Mercubuana sudah membuat tesis, ya, membuat TA S1 ataupun tesis S2 dengan menggunakan HFSS. Jadi nanti kita akan simulasikan. Jadi pertama itu cara kerjanya insinyur itu zaman sekarang pakai software. Pertama dia kertas dulu sedikit coret-coretannya. Sehingga tahu ini kira-kira berapa nih, Pak. Kira-kira berapa, nih panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, setelah itu kita akan analisa dengan komputer. Ya, biasanya kita berbulan-bulan di sini. Nah, berbulan-bulan. Kadang-kadang kesel juga nggak menemukan hasil yang bagus. Coba lagi. Ya. Biasanya itu kalau bikin TA itu, yang TA itu kan 6 bulan ya, 1 semester. Biasanya itu 2 bulan kita muter-muter di sini. Kadang-kadang kalau kurang beruntung 3 bulan. Kalau kita sudah dapat hasil yang baik, maka kita akan fabrikasi. Nah, dari sini kemari bikin itu paling cuma kalau kita bisa bikin sendiri paling cuma 1 hari, setengah hari kita etching. Kalau kita nggak bisa bikin, katakanlah Pak, ini kekecilan nih Pak, putus kalau saya bikin, kita minta tolong orang. Nah, itu biasanya seminggu, ya, kita kirim ke tempat lain, mereka proses, balik ke kita itu seminggu. Nah, setelah kita fabrikasi, tentu level step ketiganya kita diukur di lab. Ya. Itu ada alat ukurnya namanya VNA, nanti kita bisa cek. Oke, nah ini gambarnya ya, nanti saya tunjukin kalau softwarenya ya. Ini gambar model HFSS. Ini sebenarnya ada, ini cuma coba ya saya keluarin dulu.
Nah ya, jadi ada animasinya nih, kurang lebih gelombangnya kayak gini. Kurang lebih gelombangnya itu kalau kita kirimkan dari sisi sini, kalau kita kirimkan dari sini energinya, maka dia mancarnya begitu. Wah, bagus juga ya. Iya, berarti antena ini bagus. Ada juga antena yang kita bikin, gelombangnya ini nggak bergerak kemana-mana, muter-muter aja di sini. Kalau yang ini dia bagus. Oke, itu yang ingin saya tampilkan. Dan saya ingin tunjukkan, nah ini HFSS-nya ya. Nah, HFSS-nya, jadi juga sama ya. Modelnya ya mirip-mirip lah kayak tadi. Ini saya langsung bikin aja udah selesai. Kalau kita mau bikin step by step juga bisa. Jadi kalian di sini ya, ini ada beberapa settingannya, bisa mungkin saya tunjukkan sedikit ya. Beberapa settingannya. Ini saya putar-putar juga 3 dimensi ya. Jadi ini PCB-nya nih. PCB-nya terbuat dari FR4 epoxy, bendanya ini ya. Ini PCB-nya ya. Di berapa ukurannya? Nah, ini kita gambar di sini. Ukurannya kalau kita lihat dari sini tuh panjang kali lebarnya kelihatan di sini sekitar 36 mili. 36 mili itu sekitar 3,6 cm ya. Jadi kecil sekali. Panjangnya ini sekitar 60 mili, ya 6 cm ya. 3,6 kali 6 cm, jadi kecil sekali. Kita kalau beli itu dapat besar biasanya ini potongannya aja. Dan tebalnya ini 1,6. Jadi mesti cari ya. Kalau nggak ada yang 1,6 ya diganti, jangan 1,6. Nggak ada Pak yang 1,6, adanya yang 1 mili. Ya diganti, jangan dirancang di situ segitu. Diubah ini. Diubah, jadi diganti di sini jadi angka 1,0. Jadi ini PCB-nya, sisi bawahnya ini ground, ya, ground saya diamkan. Sisi atasnya ini yang kita etching, ya. Jadi kita etching ini ada antenanya ini ya, patch-nya kita bilang. Antenanya ini ukurannya kalau kita lihat di sini 17,5 kali 17,5 mili. Ya. Jadi di sini kalau saya gambarkan ini, ya, ini dia nih. 17 kali 17, saya bisa aja saya ubah nih, bisa nggak? 24 mili, bisa. Ubah jadi membesar, bisa nggak? Saya ubah jadi 35, bisa ya. Bisa nggak saya ubah jadi 50? Wah, keluar dia, ya nggak boleh. Nanti softwarenya error, ya. Jadi kita jangan sampai keluar begitu. Ya, jadi software ini enak sekali, kalian bisa ubah-ubah, nanti kita lihat contohnya. Ya. Lebarnya sekian, kemudian ada stripnya nih, stripnya. Nah, ini pengumpannya di sini. Di sini ada portnya, kita bilang gerbangnya akan kita connect nanti kalau kita ukur, kita connect di situ pakai konektor ya. Kemudian di sini ada transformer strip. Nah, ini tujuannya buat rangkaian matching. Yang ini yang kecil ini. Jadi ada bertingkat gitu karena kita akan matchingkan. Kenapa sih di-matchingkan, Pak? Supaya antenanya bagus. Supaya antenanya bagus. Oke. Nah, bagusnya itu tahu dari mana? Ketika kalian akan belajar di mata kuliah telekomunikasi atau mata kuliah antena, antena itu bagus kalau dia dikirimin energi dari pemancar, energinya itu dia terima dan dia pancarkan. Itu antena yang bagus. Antena yang jelek adalah antena yang kalau dikirimin energi oleh pemancar, gelombangnya itu dibalikin, nggak mau diterima. Nah, itu antena yang jelek. Makanya kita bilang adanya faktor refleksi. Faktor refleksi itu harus kecil. Di sini saya coba hitung ya, mudah-mudahan hasilnya ada. Nah, ini faktor refleksinya. Ada dua yang saya hitung. Jadi kalian juga belajar pelan-pelan. Yang pertama ini yang warna coklat atau abu-abu ini, itu kalau panjangnya itu panjang antenanya tadi ya, yang tadi 17,5. Ini kalau panjang antenanya 12,5. Ya, kalau panjangnya 12,5, maka faktor refleksinya begini. Nah, di sini ada minimumnya. Ada minimum, kita tinggal cek dengan marker. Minimumnya ini pada frekuensi berapa? Pada frekuensi 5,2 giga. Ya, jadi ini frekuensi horizontal. Ini nilainya. Nilai dari faktor refleksi. Faktor refleksi itu biasanya harus lebih kecil dari -10.
Di sini kebetulan kita dapat minus 28, artinya keren banget ini antena. Pada frekuensi berapa? Pada frekuensi 5,22 sekian giga. Ini pada aplikasi apa nih Pak? Ya nggak tahu nih, cuma coba-coba aja. Tapi saya juga bisa ngubah antena saya. Ngubah antena saya tadi, misalnya saya ubah dari 12,5 ke 25. Ini dari 12,5, ini tadi yang awal 12,5 seperti ini. Saya ubah jadi 25. Saya ubah begitu. Nanti kalau saya mau etching yang ini misalnya. Gara-gara saya ubah begitu, maka terbentuklah yang warna biru. Ya, antena ini bagus di sini nih. Berapa ini? 2,8 Pak. Kalau saya mau 2,4 gimana Pak di sini? Kalau mau 2,4 ya diperbesar lagi ya. Saya coba ya, saya perbesar jadi 27 katakanlah. Jadi panjang lagi. Saya hitung lagi ya, mudah-mudahan nggak lama ini saya hitung. Saya hitung, nah dia dihitung di bawah sini. Progres dia akan ngitung, mudah-mudahan nggak lama. Kita tunggu sebentar ya, dihitung. Set. Cepat sekali itu hitungnya pakai komputer modern ya. Kalau pakai komputer tahun 90-an bisa setengah hari, bisa 1 hari ya, pakai komputer yang baru ya, i5, i7, RAM-nya juga 8 GB, maka dia akan dengan cepat menghitung. Mudah-mudahan bentar lagi selesai. Mudah-mudahan selesai bentar lagi. Nah, selesai. Ya, kalau di sini kita lihat message-nya, tulisannya message-nya, biasanya dibilang normal completion, ya, selesai. Kita lihat. Nah, ini nih yang barusan, wah masih 2,6, oh berarti masih kurang ya, masih kurang. Bisa aja kita panjangkan lagi, ya, barangkali 32. Oke lah, kita coba lagi ya, 32. Nah, kita biarkan dia menghitung lagi, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Wah, kok seperti itu bisa sampai 2 bulan, Pak? Ya ini soal gampang. Kalau soal yang susah kita akan struggling. Ya, kalian akan coba-coba. Ya, itulah insinyur kerjaannya. Oh, cepat. Kita lihat gimana hasilnya. Hasilnya sini tapi kurang baik. Ya. Kurang baik. Hasilnya di 2,2, ya mungkin di sini nanti. Harus kita perbaiki lagi. Ya, itu namanya iterasi. Kita akan lakukan seperti itu supaya mendapatkan hasil yang baik. Kemudian kalau kita mau katakanlah kita mau bikin diagram radiasinya, ya tadi yang mancarnya seperti apa. Di sini ada settingannya juga. Ya, coba saya cek ya, mudah-mudahan bisa ini. Saya cek, mudah-mudahan bagus. Oke, ini saya tuliskan 3 dimensi. Mana gambarnya kalau 3 dimensi, Valve report 3 dimensi, dan keluar ya. 3 dimensi, oke, dalam GB ya, dalam GB, mudah-mudahan keluar ya. Nah ini pola pancarnya seperti ini. Kita lihat di sini ya, di gambar ini saya klik kanan, tampilkan plot fields, radiation pattern, ya, saya gambarkan nanti di sini, apply, saya perbesar, jadi mungkin 0,8. Jadi oke. Jadi bagaimana kalian bisa melihat antena ini mancarnya begini. Ya, antena yang barusan kita rancang mancarnya seperti ini. Jadi dia mancar ke atas maksimal, ke bawah sedikit. Tahu dari mana Pak? Ya tahu dari warnanya. Jadi kalian mesti bisa membaca warna juga di sini. Ini warnanya ini, ya, yang hijau ini nilainya segini. Yang merah nilainya segini. Itu maksimumnya di 3, sekian. Jadi mancarnya itu maksimal ke arah sana. Kalau kita lihat di dekat antenanya, ya mancarnya mungkin agak miring ke sana itu kayaknya ya, agak miring ke sana. Kalau nggak mau gini gimana Pak? Ya harus desain lagi antenanya. Kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal. Baik, dari saya itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada komentar dari
mahasiswa